cahaya. Yang kedua P atau fosfor. P adalah unsur kimia yang bernomor atom 15. Fosfor merupakan zat yang dapat berpendam karena menyalami fluorescence. Kegunaan fosfor umumnya adalah pada ragaan tabung sinar katoda atau CRT dan lampu fluoresen. S atau belerang. S adalah unsur kimia yang bernomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak dirasakan, tak dihirup, dan bau memiliki ultraviolet. Sebenarnya dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Si atau silikon adalah unsur kimia yang bernomor atom 14. Unsur ini terbanyak di peringkat kedua di dunia. Senyawa ini bersifat paramagnetik. Silikon digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik. Digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Al atau aluminium. Al adalah unsur kimia bernomor atom 13. Aluminium adalah logam yang paling berlimpah di bumi. Aluminium merupakan konduktor listrik yang paling baik, terang dan kuat. Digunakan dalam kabel bertenaga tinggi. Keenam, Mg atau magnesium. Mg adalah unsur kimia bernomor atom 12. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berkat kulit bumi dan serta merupakan unsur berlarut ketiga terbanyak pada air laut. Na atau natrium. Na adalah unsur kimia yang bernomor 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, kepekaan dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Yang kedua, cara memperoleh unsur periode 3 dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl Na plus tambah Cl negatif. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida. Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgC112. Magnesium dibuat dari air laut melalui tahapan-tahapan. Mula-mula air dicampur dengan kapur. Aluminium dibuat dengan elektrolisis dari baksit dan murni. A12O3 murni dicampur dengan Na3A1F atau krolif untuk menurunkan titik leleh, bertindak sebagai pelarut ilmu pemurnian. Silikon dibuat dari silika dengan koka sebagai reduktor campuran silika dan koka. Dipanaskan dalam suatu tanur listrik pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih diperoleh dengan proses Wagler-Hofmannsthal campuran Ca3 atau P04 2S102 dan kokas pada suhu 1300 derajat Celcius. Yang kedua, fosfor merah diperoleh melalui pemanasan fosfor putih. Belerang diperoleh melalui cara frase. Belerang dicampurkan dengan mengalirkan air yang sangat panas melalui sebuah pipa. Air sangat panas merupakan campuran air dan uapnya pada tekanan 16 atom dan temperatur 160 derajat Celcius. Kalau dapat dicampur elektrolisis leburan NaCl atau elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampa listrik dalam pemanasan dan pencegahan kekaratan.
Sifat-sifat kimia periode 3. Sifat fisika. Yang pertama, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati jari-jari atom untuk periode ketiga dari Na ke Ar semakin kecil karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit, sehingga nomor kulit unsur di periode 3. Hal ini menyebabkan jumlah dektuan valensi bertambah, sehingga gaya tarik-menarik antara inti dengan elektronnya semakin kuat. Yang B. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fasa gas. C. Afinitas neutron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima suatu elektron dari atom lain. D. Kedektron negatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Sifat kimia, jari-jari atom dan Na ke Cl semakin kecil berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat reduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasi. Dengan demikian, semakin ke kiri reduktor makin kuat. Sifat logam dan non-logam sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri semakin logam semakin kuat. Sifat asam dan basa sesuai dengan kekuatan logam, semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. Kegunaan golongan unsur transisi periode ketiga. Yang pertama adalah aluminium, dapat digunakan sebagai bahan konstruksi komponen pesawat terbang, pelapis alat dapur, aluminium foil. Silikon digunakan sebagai bahan alat-alat elektronik, bahan transistor, chip komputer, dan sel surya. Fosfor digunakan dalam pembuatan korek api dan kembang api. Sulfur dapat digunakan dalam pembuatan pupuk, obat, pencahar, atau MgSO4. Bahan pembuat tinta FeSO4, C7H20 elektrolit pada akhir. Natrium atau NaCl digunakan pengolahan dan pengawetan makanan mencairkan salju. Na benjol dipakai dalam ada videonya di-upload di YouTube. Linknya jadi kayak YouTube Na gitu. dipakai untuk menyedap makanan. NaOH dipakai untuk membuat dan kertas. NaCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Na2 dipakai sebagai pembuatan kaca deterjen atau banyak air. Magnesium untuk pembuatan palladium alloy atau magnesium untuk yang pertama untuk kerangka, yang kedua pesawat terbang, Jadi lampu kilat dalam fotografi, dan kembang api. 10 menit. Fosfor untuk membuat pupuk asam fosfat dan garamnya. Untuk pembuatan korek api atau fosfor merah. Untuk racun tikus, fosfor putih. Belerang untuk bahan baku pembuatan asam sulfat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doang ya, Cok.